Selamat datang di Book M Talk by ABC, membaca dunia melalui buku. Untuk Anda yang sedang mendengarkan hari ini, persiapkan diri Anda. Karena misi diskusi mendalam kita kali ini bukan sekadar mengulas sejarah biasa ya. Tepat, kita akan membongkar sesuatu yang lebih besar. Betul sekali. Kita akan membongkar tuntas sebuah miskonsepsi luar biasa besar yang mungkin, tanpa sadar, masih menghantui cara pandang kita hingga hari ini. Kita membedah sebuah karya monumental yang terbit pada tahun 1989, bukunya berjudul Mitos Pribumi Malas, karya sosiolog terkemuka Sayyad Hussein Alatas. Iya, buku ini benar-benar mengubah segalanya. Alatas itu tidak sekedar menceritakan ulang kejadian di Asia Tenggara masa lalu. Dia membedah anatomi dari sebuah ilusi raksasa. Ilusi yang diciptakan penjajah kan? Tepat sekali. Dia membuktikan bahwa cap pemalas yang disematkan pada masyarakat pribumi, khususnya di Jawa, Semenanjung Melayu, dan Filipina, itu sama sekali bukanlah observasi sosiologis, itu adalah sebuah senjata. Senjata ideologis ya? Benar, senjata yang diciptakan khusus untuk melayani mesin yang disebut kapitalisme kolonial. Oke, mari kita bedah mesin ini. Karena kalau kita melihat rentang waktu yang diuraikan oleh Alatas di buku ini, mitos pribumi malas ini bukan sekedar tren 1 atau 2 tahun aja loh. Oh tidak, ini berlangsung berabad-abad. Iya kan? Ini adalah narasi yang dipelihara secara sangat konsisten sejak abad ke-16 hingga abad ke-20. Ratusan tahun. Jadi pertanyaan pertamanya, mengapa kebohongan sebesar ini harus diciptakan? Dan bagaimana bisa bertahan sedemikian lama? Kuncinya ada pada istilah yang baru saja saya sebutkan tadi, kapitalisme kolonial. Seringkali saat kita mendengar kata kapitalisme, pikiran kita kan langsung tertuju pada pasar bebas, negosiasi harga, inovasi teknologi, atau kompetisi bisnis ya. Iya, sistem ekonomi modern pada umumnya. Betul. Di Eropa, perkembangan kapitalisme modern itu memang diiringi oleh tenaga kerja yang relatif bebas dan penerapan teknologi untuk efisiensi. Tapi apa yang terjadi di negeri jajahan adalah monster yang sama sekali berbeda. Maksudnya, aturannya tidak sama dengan kapitalisme di negara asal mereka sendiri. Sama sekali tidak. Kapitalisme kolonial ini beroperasi dengan logika yang jauh lebih brutal. Sistem ini digerakkan oleh kekuasaan asing dan dominasi militer. Tidak ada yang namanya tawar-menawar yang adil di situ. Jadi murni pemaksaan. Iya, sistem ini tidak punya niat sedikit pun untuk mentransfer teknologi atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Tujuan utamanya murni ekstraktif, mengambil sebanyak mungkin sumber daya dengan modal sekecil-kecilnya. Dan untuk mencapai itu, mereka butuh satu hal mutlak. Tenaga kerja gratis. Tepat, jutaan tenaga kerja yang bersedia dibayar sangat murah atau bahkan lebih baik lagi, tidak dibayar sama sekali. Disinilah logikanya mulai terlihat masuk akal. Ini ibaratnya kayak Anda memiliki bos yang sangat toksik di tempat kerja. Tapi ini bukan sekedar bos yang pelit ya. Ini adalah bentuk gaslighting level negara. Gaslighting level negara, istilah yang sangat pas. Ya, coba bayangkan, ada seseorang yang masuk ke rumah Anda, mencuri dompet Anda, terus memaksa Anda untuk membersihkan rumah mereka setiap hari tanpa digaji. Ketika Anda bersikap waras dan menolak kondisi eksploitatif itu, orang tersebut malah menyebarkan pengumuman ke seluruh dunia bahwa Anda mengidap semacam penyakit mental bernama kemalasan. Padahal Anda cuma menolak dieksploitasi. Tepat. Padahal Anda hanya sedang bersikap rasional dan mempertahankan martabat Anda, kan? Itu analogi yang sangat presisi tentang gaslighting sistemik. Penjajah ini menyadari bahwa ketika masyarakat pribumi menolak untuk dirampas hak dan tenaganya, mereka tidak bisa begitu saja melaporkan ke Eropa bahwa penduduk lokal sedang mempertahankan hak ekonomi mereka. Iya, itu akan bikin mereka terlihat seperti penjahat di mata dunia. Betul sekali. Jadi, mereka harus mendistorsi realitas. Mereka menciptakan mitos kemalasan ini untuk membenarkan pemaksaan dan kekerasan. Jika seorang pribumi tidak bersedia menjadi roda penggerak dalam mesin ekstraksi asing ini, perilakunya langsung dikategorikan sebagai penyimpangan. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana gaslighting ini terjadi di lapangan. Kita mulai dari Pulau Jawa di bawah kekuasaan Belanda ya, khususnya pada abad ke-19. Buku ini membahas secara mengerikan tentang penerapan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Saya ingin Anda yang mendengarkan ini membayangkan hidup di masa itu. Ya,
Bayangkan Anda adalah seorang petani Jawa yang sudah memiliki siklus hidup agraris yang mandiri. Anda menanam padi untuk keluarga dan desa Anda. Tiba-tiba, pemerintah kolonial datang dengan dukungan senjata. Merampas tanah Anda. Tepat. Mereka memaksa Anda menyisihkan tanah terbaik Anda dan memberikan sebagian besar waktu serta tenaga Anda untuk menanam komoditas ekspor kayak kopi, tebu, dan nila demi pasar Eropa. Ini pemerasan berskala benua. Dan jika gagal memenuhi kuota yang tidak masuk akal itu, hukuman yang diberikan sangat kejam. Kembali ke cerita pemimpin lokal yang dibuang ke Pulau Buru tadi. Tuduhannya malas, tapi kalau kita membaca yang tersirat dari buku Halatas, apa yang sebenarnya terjadi di situ? Yang sebenarnya terjadi adalah para pemimpin lokal ini enggan menyiksa rakyatnya sendiri. Jadi mereka melindungi rakyatnya. Benar, mereka menolak memaksa penduduk desa bekerja sampai mati demi keuntungan sebuah kerajaan di belahan dunia lain. Jadi, keengganan untuk mengeksploitasi sesama manusia, itulah yang oleh Belanda dilabeli sebagai kelambanan. Ada satu tokoh sejarah yang melihat menembus kebohongan ini kan? Edward Douwes Dekker atau Multatuli dengan novelnya Max Havelaar. Ya, Multatuli sangat krusial dalam diskusi ini. Dia bekerja di dalam sistem kolonial Belanda tetapi matanya terbuka. Dia menyadari bahwa orang Jawa sama sekali tidak malas. Kelambanan, kelesuan, dan sikap apatis yang sering dikeluhkan oleh pejabat Eropa di Batavia saat itu adalah reaksi langsung dari penindasan yang tak tertahankan. Masuk akal. Coba Anda pikirkan, kalau pemerintah mengambil seluruh hasil panen kopi Anda tanpa imbalan yang layak, untuk apa Anda bekerja keras? Tunggu sebentar. Saya sedang memikirkan hal ini dalam konteks yang lebih luas. Berarti orang Jawa saat itu bukannya bodoh, lamban, atau tidak punya motivasi ya? Mereka secara sadar, pada level kolektif yang masif, sedang melakukan sebuah mogok kerja pasif. Persis, itu mogok kerja pasif. Karena kalau mereka melawan dengan senjata, mereka pasti akan dibantai. Jadi mereka merespons dengan cara terbaik yang mereka bisa, menjadi apatis. Bukankah itu berarti apa yang disebut penjajah sebagai kemalasan sebenarnya adalah strategi perlawanan yang sangat cerdas? Anda baru saja menyentuh inti argumen sosiologis yang dibangun Halatas di bukunya. Reaksi masyarakat Jawa yang acuh tak acuh itu adalah protes diam-diam. Mereka tidak malas. Mereka secara aktif menolak berpartisipasi dalam penindasan atas diri mereka sendiri. Wow! Dalam sistem di mana Anda tidak diizinkan menikmati hasil keringat Anda sendiri, menolak untuk bekerja keras adalah satu-satunya tindakan yang rasional, kan? Sikap apatis di situ berfungsi sebagai mekanisme pertahanan psikologis dan ekonomi. Fakta itu benar-benar mengubah seluruh perspektif kita tentang sejarah penindasan. Tapi penjajah kolonial, entah itu Belanda atau Inggris, tentu belajar dari pengalaman ya. Ketika kita bergeser melihat semenanjung Malaya di bawah kekuasaan Inggris, dinamikanya berbeda. Industri utamanya berbeda, tapi yang mengejutkan, tuduhan yang dilontarkan tetap persis sama. Di Malaya, Inggris tidak menggunakan sistem tanam paksa seperti Belanda. Ekonomi kapitalis kolonial di sana sangat bergantung pada industri ekstraktif berskala raksasa, terutama penambangan timah dan perkebunan karet. Industri yang butuh banyak tenaga kerja kan? Sangat butuh. Untuk menjalankan operasi raksasa ini, Inggris sangat membutuhkan pasokan buruh upahan yang murah, berjumlah besar, dan bersedia bekerja di bawah kondisi yang keras. Dan bisa dibayangkan, kondisi di tambang timah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 itu sangat tidak manusiawi. Penyakit malaria, kecelakaan kerja, jam kerja yang sangat panjang. Sangat brutal. Dan ketika Inggris mencoba merekrut penduduk pribumi Melayu untuk bekerja di sana, mereka menabrak tembok besar. Orang Melayu secara umum menolak keras untuk masuk ke dalam sistem upah buruh kolonial tersebut. Tunggu, saya mencoba menempatkan diri saya di posisi orang Melayu saat itu. Buat apa saya harus meninggalkan desa saya? Nah, itulah tempat yang mereka pikirkan. Orang Melayu itu sudah memiliki sistem ekonomi agraris dan maritim mereka sendiri. Mereka adalah petani independen, nelayan yang tangguh, dan pedagang. Mereka berdaulat atas waktu dan tanah mereka sendiri. Mereka sudah merdeka secara ekonomi. Betul. Pertanyaan rasional yang muncul di benak orang Melayu saat itu adalah, mengapa seorang manusia merdeka harus meninggalkan tanah, keluarga, dan desanya yang damai, cuma untuk pergi bekerja nyaris seperti budak di tambang timah yang penuh dengan penyakit mematikan. Dan itu hanya demi upah yang sangat minim.
Ini berarti tentang penolakan terhadap degradasi status. Mereka menolak diturunkan derajatnya dari produsen independen menjadi sekedar kuli atau alat produksi bagi mesin industri asing. Tapi, karena orang Melayu menolak, Inggris punya masalah besar kan? Siapa yang akan menambang timah-timah itu? Ya, karena orang Melayu tidak bisa dipaksa atau dibujuk untuk masuk ke dalam sistem eksploitatif tersebut, pemerintah kolonial akhirnya membuka keran imigrasi besar-besaran. Mereka mendatangkan pekerja kontrak dari Tiongkok dan India yang saat itu melarikan diri dari kondisi ekonomi yang juga sulit di tanah air mereka. Menundukkan kemandirian penduduk lokal, Inggris mulai mencap orang Melayu sebagai ras yang lamban, fatalis, dan tidak memiliki ambisi. Disinilah semuanya menjadi sangat ironis. Kalau kita membaca catatan sejarah dari para pejabat kolonial Inggris, mereka seolah-olah membuka kedok kebohongan mereka sendiri tanpa sadar loh. Ada satu bagian dalam buku yang membahas tentang Frank Swettenham, seorang pejabat kolonial Inggris yang sangat berpengaruh di Malaya. Catatan hariannya dipenuhi dengan kontradiksi yang luar biasa lucu. Frank Swettenham. Dia adalah contoh sempurna dari disonansi kognitif kolonial. Benar. Di satu sisi, dia dengan yakin menulis bahwa orang Melayu itu konservatif dan enggan bekerja keras. Tapi beberapa halaman kemudian, dalam tulisan yang sama, dia memuji habis-habisan bagaimana orang Melayu itu sangat berani, memiliki kehormatan diri yang tinggi, menolak sikap menghamba, dan merupakan perenang, pelaut, serta penyelam yang sangat luar biasa. Pernyataan ini sungguh menggelikan. Swettenham pada dasarnya sedang menulis di buku hariannya, "Oh, lihatlah, orang-orang ini fisiknya sangat kuat, kemampuan navigasi lautnya luar biasa, dan mereka sangat mandiri. Tapi, sayangnya, mereka tidak mau merendahkan diri menjadi budak kami di tambang berlumpur." Iya, dia frustasi karena mereka tidak mau ditundukkan. Menyebut mereka malas karena memilih bertani dan melaut secara mandiri, itu sama konyolnya dengan menyebut seorang pengusaha sukses sebagai pengangguran yang tidak berguna hanya karena pengusaha tersebut menolak tawaran bekerja shift malam di pabrik orang lain. Itu analogi yang bagus. Itu adalah gejala kebingungan ideologis. Swettenham tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap kualitas manusia Melayu, tapi posisinya sebagai agen kapitalisme kolonial memaksanya untuk membenci otonomi ekonomi mereka. Berarti ini terjadi di seluruh wilayah jajahan ya? Iya, hal yang sama juga diamati oleh Jose Rizal terkait penjajahan Spanyol di Filipina. Rizal menyadari bahwa kelambanan orang Filipina adalah akibat dari kurangnya insentif dan sistem yang secara aktif menghukum kerajinan. Di seluruh Asia Tenggara dari Jawa, Malaya, hingga Filipina, penolakan untuk berpartisipasi dalam kapitalisme yang merusak secara konsisten dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Penjelasan ini sungguh mencerahkan, tapi juga memunculkan satu pertanyaan besar yang mengganggu pikiran saya. Jika bukti rasionalitas pribumi ini begitu jelas di lapangan, bahwa mereka mandiri, cerdas secara ekonomi, dan berani, bagaimana bisa kebohongan tentang kemalasan ini bertahan berabad-abad? Dan yang lebih mengerikan lagi, bagaimana mitos ini bisa menyusup masuk ke dalam literatur ilmiah, buku-buku sejarah di sekolah, dan jurnal akademis, seolah-olah itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Nah, ini membawa kita pada sisi kolonialisme yang paling berbahaya, yang diistilahkan oleh Alatas sebagai kolonialisme pikian. Penjajahan itu tidak hanya berhenti pada penguasaan wilayah fisik dan pengurukan kekayaan alam. Mereka juga harus memonopoli kebenaran. Memonopoli kebenaran lewat jalur akademik. Cepat, Alatas memberikan kritik yang sangat tajam terhadap kaum yang disebut sebagai ilmuwan dan administrator kolonial. Orang-orang ini seringkali dianggap sebagai pengamat yang netral dan objektif, padahal merekalah arsitek dari ilusi objektivitas tersebut. Jadi mereka menggunakan jubah ilmu pengetahuan atau kredibilitas akademis untuk melegitimasi penindasan yang mereka lakukan. Betul sekali. Mari kita ambil contoh tokoh yang sangat diagungkan dalam buku sejarah kita, Thomas Stamford Raffles. Dalam banyak historiografi, dia dianggap sebagai pencerah, kan? Iya, pendiri Singapura modern dan penulis sejarah Jawa. Ya, tapi Alatas membongkar tulisan-tulisan Raffles dan menunjukkan bahwa pandangannya sepenuhnya dibentuk oleh keyakinan bahwa peradaban Barat itu unggul dan secara alami ditakdirkan untuk membimbing dunia Timur. Penilaian Raffles terhadap masyarakat pribumi tidak lahir dari metodologi sosiologi yang ketat, melainkan dari prasangka rasial untuk membenarkan campur tangan Eropa. Wow! Jadi ilmu pengetahuan yang diklaim oleh Raffles hanyalah opini rasis yang dibalut dengan bahasa intelektual. Dan ada satu nama lain yang dibahas panjang lebar oleh Alatas,
yang menurut saya kasusnya jauh lebih kompleks. J.S. Furnival. Ya, Furnival adalah contoh yang sangat menarik karena dia bukanlah tipe penjajah yang brutal secara fisik. Dia dianggap sebagai cendekiawan dan pakar ekonomi kolonial yang sangat mendalam. Banyak akademisi barat bersandar pada teori-teorinya. Tapi Alatas menemukan kelemahannya. Tentu, Alatas menunjukkan bagaimana ideologi kolonial tetap membutakan analisisnya. Furnival begitu terobsesi pada apa yang dia sebut sebagai kemajuan ekonomi yang dibawa oleh Barat, sehingga dia sama sekali meremehkan kekuatan sosial politik yang paling penting di Asia Tenggara saat itu, yaitu nasionalisme pribumi. Saya membaca bagian itu dan saya hampir tidak percaya loh. Dalam analisis sosiologisnya mengenai pergerakan sosial di Indonesia pada masa prakemerdekaan, Furnival nyaris tidak memberikan ruang bagi tokoh-tokoh sentral seperti Soekarno dan Hatta. Maksudnya, bagaimana Anda bisa menganalisis politik suatu bangsa sambil mengabaikan arsitek utama kemerdekaan bangsa tersebut? Karena dalam kerangka berpikir Furnival, kemerdekaan dan revolusi yang dipimpin oleh pribumi itu tidak relevan. Tokoh-tokoh seperti Soekarno tidak sesuai dengan narasi kemajuan ekonomi yang diatur oleh Barat. Jadi, mereka dianggap sebagai gangguan? Benar, di mata Furnival, pergerakan nasionalis hanyalah kekuatan pengacau yang mengganggu ketentraman tatanan kolonial yang efisien. Ilmuwan-ilmuwan ini pada dasarnya menciptakan sebuah alam semesta fiktif di mana orang Barat selalu berperan sebagai orang dewasa yang rasional, sementara orang Asia adalah anak-anak yang lamban, emosional, dan malas yang harus terus dibimbing dengan paksaan militer jika perlu. Itu sangat merendahkan. Sangat. Dan kesadaran palsu inilah yang kemudian dicetak di buku, diajarkan di universitas, dan diulang-ulang hingga dianggap sebagai hukum alam. Fakta ini benar-benar menampar kesadaran kita ya. Saya ingin mengambil jeda sejenak dan berbicara langsung kepada Anda, ya. Anda yang saat ini sedang mendengarkan sambil mengemudi, bekerja, atau mungkin sedang bersantai. Jika ilmuwan, akademisi, dan pemimpin opini di masa lalu bisa secara sistematis membelokkan realitas sosial sebegitu rupa hanya untuk menyenangkan penguasa dan menjustifikasi kerakusan ekonomi, bagaimana kita bisa merasa aman hari ini? Pertanyaan yang sangat relevan. Iya kan? Bagaimana kita bisa yakin bahwa narasi-narasi sosial, stereotip kelompok tertentu, atau kebenaran ilmiah yang kita konsumsi setiap hari melalui layar ponsel kita benar-benar bebas dari kepentingan tersembunyi pihak-pihak yang berkuasa? Ini memunculkan satu hal penting tentang pemikiran kritis yang ditekankan oleh Alatas. Kita seringkali mewarisi terminologi dan cara pandang tanpa menyadari sejarah kelam di baliknya. Buku ini pada esensinya adalah sebuah undangan terbuka untuk mendekonstruksi pengetahuan yang selama ini kita terima begitu saja. Kita harus selalu skeptis. Betul, kita harus selalu bertanya lensa ideologis apa yang sedang dipakai oleh seorang penulis, pembuat berita, atau bahkan peneliti saat mereka menyajikan sebuah fakta mengenai kelompok masyarakat tertentu. Pengetahuan sosiologis itu tidak pernah beroperasi di ruang hampa. Ia selalu terkait erat dengan struktur kekuasaan di zamannya. Luar biasa. Kita telah menempuh perjalanan panjang hari ini. Dari ladang tanam paksa di Jawa, di mana sikap apatis menjadi senjata perlawanan, hingga tambang timah di Malaya, di mana kemandirian dilabeli sebagai kemalasan. Dari catatan buku harian Swettenham yang penuh ironi, hingga kebutaan analitis Furnival terhadap para pendiri bangsa kita. Sebagai penutup dari diskusi mendalam ini, apa intisari terpenting yang harus dibawa pulang oleh pendengar kita? Intisari utamanya adalah bahwa kemalasan pribumi tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi fakta sejarah. Itu murni fiksi politik. Label malas adalah konstruksi ideologis yang direkayasa secara teliti oleh kapitalisme kolonial untuk menghukum dan mendelegitimasi mereka yang tidak mau tunduk pada sistem eksploitatif. Dan di baliknya ada fakta yang sebaliknya ya? Tepat! Di balik mitos kemalasan tersebut, justru tersembunyi sebuah sejarah yang sangat kaya tentang kemandirian, perlawanan yang gigih, martabat manusia, dan perhitungan ekonomi yang sangat rasional dari masyarakat Asia Tenggara. Secara mental dan spiritual, masyarakat kita saat itu merdeka dan penjajah sangat membenci kenyataan tersebut. Dan disinilah sejarah masa lalu beresonansi dengan kehidupan Anda saat ini. Sejarah bukan hanya tentang nama dan tanggal, tapi tentang pola kekuasaan. Setiap kali Anda mendengar sebuah stereotip yang menyudutkan suatu kelompok, misalnya bahwa kelompok etnis tertentu sulit diatur, kelompok pekerja tertentu tidak tahu terima kasih, atau generasi tertentu dianggap manja dan tidak punya etos kerja, Anda harus menyalakan radar kritis Anda. Selalu pertanyakan narasinya. Benar. Tanyakan satu hal ini.
Siapa yang paling diuntungkan dari penyebaran cerita ini? Kebohongan yang diulang 1000 kali oleh pihak yang berkuasa mungkin akan terdengar seperti kebenaran, tapi ia tidak akan pernah mengubah realitas dari mereka yang sedang ditindas. Mempertanyakan narasi dominan adalah langkah pertama menuju kemerdekaan pikiran. Dan untuk menutup sesi kita, saya ingin meninggalkan satu pemikiran terakhir yang provokatif untuk Anda renungkan sendiri di luar sana. Jika di masa lalu, tindakan leluhur kita yang menolak bekerja sampai mati demi melipat gandakan keuntungan orang asing disebut sebagai kemalasan, apakah menurut Anda fenomena modern saat ini seperti gerakan quiet quitting atau tuntutan pekerja saat ini untuk mendapatkan work-life balance sebenarnya sedang dihakimi dengan kacamata ideologis eksploitatif yang sama oleh para raksasa korporat modern? Apakah cap karyawan yang tidak termotivasi hanyalah jubah baru yang dijahit dari benang mitos lama yang sama? Sesuatu untuk Anda pikirkan. Terima kasih telah menjelajahi labirin sejarah ini bersama kami di Book and Talk by ABC. Sampai jumpa di Bedah Buku selanjutnya.